Nah, sejauh ini bahwa kami punya anggota itu sekitar 700 ya untuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dan kalau berbicara mengenai pemutusan hubungan kerja, ini memang terus dari sebelumnya kita di angka 48.000 dari anggota-anggota kami dan sekarang sudah betul mencapai angka 79.000. Nah, ini tentu kalau melihat dari situasi ini di mana berawal dari perlambatan ekonomi global ditambah dengan geopolitik, ini yang menyebabkan sebenarnya terjadi satu penurunan pesanan dari negara-negara tujuan ekspor. Lalu ya tujuan ekspor kita. Artinya ada penurunan order. Kemudian yang kedua, tentu dari pasar domestik terjadi satu kesulitan bagaimana kita melakukan satu market di lokal atau domestik. Dan yang ketiga tentu akibat dari stagflasi, di mana angka inflasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Begitu kira-kira. Baik, sekarang kita ke Pak Retma. Pak Retma, sebetulnya sudah seberapa besar Pak angka PHK saat ini? Ya, seperti yang tadi disampaikan dari teman Arpi ya, memang kalau minggu yang lalu kan baru di 45.000, terus naik ke 50.000, tadi terakhir 78.000, 79.000, dan ini akan terus meningkat ya. Jadi memang ini angkanya bukan full PHK ya, ada juga kalau di anggota kami sebagian juga masih dirumahkan. Kalau kami PHK itu pilihan terakhir, jadi kalau masih bisa dirumahkan kami rumahkan. Nah, cuman kapan kita belum tahu ya, karena kondisi terakhir di lapangan juga sepertinya belum ada tindakan yang berarti ya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Bahkan kami khawatir kalau ini tidak dilakukan sesuatu kebijakan oleh pemerintah, ini bisa terus berlalu sampai Desember, bahkan sampai kuartal 1 2023 dengan potensi PHK bisa mencapai 500.000 karyawan. Jadi ini sangat-sangat besar. Jadi kami sangat-sangat memohon pemerintah bisa segera melakukan tindakan supaya tidak terus-terusan. Kalau kemarin kan kelihatan sangat kelihatan ya, dari mulai 40.000, 50.000, 70.000, terus sekarang ini akan terus-terusan berlanjut kalau tidak ada tindakan dari pemerintah. Baik, Pak Retma, kalau kita lihat dari angka di 70 ribuan ini yang telah di PHK, sebetulnya ini khusus industri tekstil saja, tapi ini ada di mana saja Pak Retma? Ini kebanyakan ada di Jawa Barat sih, baru kebanyakan di Jawa Barat. Jawa Tengah, saya kemarin diskusi dengan teman-teman Jawa Tengah, memang di sana ada yang dirumahkan juga, cuma datanya belum masuk ya, jadi belum ada rilis resmi dari Disnaker. Kalau ini kan rilis resmi dari Disnaker, jadi teman-teman juga sudah mulai bicara tripartit ya, tripartit dengan di Jawa Barat khususnya. Kalau di Jawa Tengah ini angkanya belum, saya kira 78.000 ini lebih kalau kita tambah dengan angka di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Baik, Pak Nurdin, sekarang kita ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini untuk PHK-nya sendiri sebarannya ada di mana saja Pak Nurdin? Kalau API sendiri ada 6 BPD, Bu, ya. Nah, yang terbesar ini adalah BPD di Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, lalu ada Jogja, Jatim, Banten, dan Riau. Nah, sebaran terbesarnya sesungguhnya ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Baik, ya Pak Nurdin, tapi kalau dilihat secara umum begitu ya Pak, dengan adanya ancaman resesi global, lalu juga sebetulnya kita kan baru saja selesai begitu ya Pak, terdampak dari pandemi COVID-19 yang tentunya ini menghantam industri tekstil di tanah air. Tapi ada faktor lain apa Pak sehingga perusahaan akhirnya harus mem-PHK-kan karyawannya untuk di masa seperti sekarang? Ya, sesungguhnya berawal kan dari pandemi COVID-19 ya. Ini dampaknya di mana banyak negara-negara tujuan ekspor itu yang melakukan lockdown. Kemudian toko-toko tutup, inventory juga penuh, nggak bisa keluar. Akibatnya permintaannya bukan cancel sih sesungguhnya, tapi lebih kepada ditunda, yang seharusnya diproduksi di bulan ini nanti 3 bulan kemudian. Nah, dampak utamanya kepada perusahaan-perusahaan tekstil, produk tekstil,
adalah terjadi masalah di cash flow tentunya, yang di mana uang ngendap satu di barang jadi atau finished good yang tidak bisa diekspor, yang kedua adalah terhenti di material yang tidak bisa diproduksi. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi produksi barang jadi aja belum kita bisa ekspor. Nah di sini terjadi satu penumpukan dari modalnya kita adalah ada di finished good sama di material. Lalu setelah itu, nah masuk akibat daripada pandemi ini adalah munculnya dari resesi ekonomi secara global, dan ini menambah lagi terjadinya penurunan order.